Halo Sobat Horor, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan channel Topeng Horor. Topeng Horor kali ini akan bercerita tentang sebuah fenomena alam. Fenomena alam yang terjadi di suatu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Diceritakan di daerah tersebut ada fenomena alam yang terjadi, yaitu ada dua buah sungai, anak sungai, Sobat Horor. Dari desa A satu anak sungai, desa B ada anak sungai lagi, dan bertemu di sungai besar. Nah, fenomena alam itu, air yang mengalir dari desa A dan desa B ini airnya nggak mau nyampur, Sobat Horor. Jadi selalu terpisah. Jadi kelihatan ada dua buah penampakan, yang satu air dari yang mengalir dari sungai anak sungai desa A misalkan jernih, yang satu yang desa B ini agak keruh, mengalir beriringan airnya itu. Nah, air itu bisa menyatu setelah lepas dari dua buah desa ini. Begitu melewati kedua desa ini, air itu sudah tidak terpisah lagi, sudah bercampur, sudah nggak terlihat. Tapi begitu masih di antara dua desa ini, air itu memisah, yang satu jernih, yang satu keruh. Nanti kebalikannya, suatu saat berubah, yang desa A jernih, yang desa B keruh, yang desa B jernih, yang desa A ini keruh, dan selalu begitu. Menurut cerita tutur dari warga sekitar daerah itu, jadi kalau tempo dulu, misalkan desa A ini orangnya pergi ke desa B membeli beras untuk dimasak. Setelah nyampe rumah, begitu dimasak nggak bisa matang, guys. Jadi tetap berupa beras saja, nggak bisa berubah jadi nasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak bisa beli di desa seberang dimasak di desanya, nggak bisa. Begitu juga masalah pernikahan, jadi nggak ada mungkin sampai sekarang nggak ada yang berani menikah antara desa A dan desa B ini, menikahkan anak mereka, nggak ada yang berani. Itu terjadi, Sobat Horor. Menurut cerita warga situ, itu terjadi karena nenek dan kakeknya dulu, leluhurnya, entah sekian generasi yang lalu gitu, dulu mereka, kakek moyangnya itu berseteru, sempat mempunyai masalah di antara dua desa itu, dan saling mengucapkan sumpah yang tidak mau rukun antara desa A dan desa B itu. Nah, akibat sumpah itu yang menyebabkan kejadian seperti itu. Terjadinya fenomena membeli beras tidak bisa, membeli beras dari desa A dimasak di desa B nggak bisa matang. Begitu juga sebaliknya. Pernikahan juga nggak ada berani menikah antara desa A dan desa B ini. Sampai ada air sungai saja tidak mau menyatu setelah lepas dari kedua desa ini. Kenapa seperti itu, Sobat Horor?
Karena orang dahulu itu, jadi kakek moyang kita dahulu itu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu kadang mengucapkan sumpah itu bisa jadi kenyataan. Karena orang zaman dulu itu banyak tirakatnya, sobat teror. Banyak tirakat, banyak berpuasa. Nggak kayak zaman sekarang. Zaman dulu itu susah, makanan itu susah, mahal. Mereka hanya makan, misalkan nanam padi juga tak ada hujan gitu. Begitu nggak ada hujan, mereka nanam polo hijau. Makanan mereka singkong, ada nggak lepas musim kemarau. Lebih banyak mereka itu berpuasa, bertirakat, orang-orang zaman dulu, karena susah makan juga ya. Begitu mengucapkan sumpah ya bisa jadi kenyataan, karena akibat tirakatnya itu membawa apa ya, menimbulkan kesaktian lah, kalau orang sekarang bilang sakti-sakti orang zaman dulu itu ya, karena tirakatnya itu. Tirakat itu apa? Tirakat itu ya berpuasa itu, sobat horor. Menahan, namanya berpuasa kan menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Akhirnya orang yang sering berpuasa itu ucapannya bisa jadi kenyataan. Makanya orang zaman dulu bisa diperhatikan, coba mbah-mbah kita dulu itu, Mbah Buyut, Mbah Canggah itu, yang kalian masih nemuin, mereka cenderung pendiam. Coba buktikan. Mbah-mbah kita dulu itu, mereka lebih banyak diam. Beda generasi, memang beda generasi, tapi itu efek dari masa mudanya dulu yang lebih banyak tirakat. Tidak mau mengumbar omongan. Takutnya mereka apabila berucap itu jadi kenyataan, makanya mereka lebih banyak diam, pendiam, dan sekali mengucap itu yang bahaya. Mbah-mbah kita dulu itu. Makanya ada kejadian seperti yang diceritakan di awal tadi, itu menjadi sebuah kewajaran. Karena memang orang zaman dulu orangnya cenderung sakti-sakti. Sekali mengucap bisa jadi kenyataan. Sekali bersumpah bisa jadi kenyataan. Yang terbukti ya itu. Itu nyata, sobat horor. Jadi sampai sekarang mungkin dua desa itu nggak pernah menikahkan anak mereka. Menikahkan desa A ke desa B, desa B ke desa A gitu, nikah. Mungkin sampai sekarang masih dipegang aturan itu. Aturan itu bukan aturan tertulis, aturan tidak tertulis, tapi masih mereka percayai. Dan apabila orang percaya akan sesuatu hal, itu akan terjadi sebenarnya, sobat. Tapi orang yang tidak percaya, ya mending tidak percaya sekalian, nanti nggak akan terjadi sebenarnya. Karena sebuah rasa kepercayaan itu bisa apa ya, bisa mengakibatkan itu terjadi. Misalkan prasangka kita buruk, ya akan terjadi keburukan itu. Kalau prasangka kita baik, akan terjadi hal-hal yang baik. Nah, karena mereka warga desa dua desa ini warganya masih mempercayai aturan yang turun-temurun dari nenek moyangnya dulu dan kakek moyangnya dulu, makanya sampai sekarang kalau itu dilanggar bisa jadi kenyataan.
Sehingga sampai sekarang nggak ada yang berani melanggar aturan-aturan dari nenek moyangnya dulu. Nggak boleh nikah, ya nggak berani menikah. Mending nikah sama desa lain nggak apa-apa, tapi jangan desa itu gitu. Jangan beli beras di desa itu, nanti nggak mateng, ya nggak mateng beneran kalau sampai beli. Nah seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia itu, sobat horor. Namun itu juga terjadi nyata dan nyata. Seperti kita mempercayai alam gaib, kita harus percaya karena memang ada. Jadi kalau kadang dilema, orang itu dilema, nggak percaya terjadi, kalau percaya itu kok nggak masuk akal gitu kan. Kayak orang kesurupan itu sobat horor. Orang kesurupan itu kalau dimasukkan logika, kenapa ya orang ini bisa mengamuk, ngomong, suaranya tidak seperti suara aslinya gitu kan. Kalau pakai logika, di logika nggak bisa. Di logika nggak bisa, karena memang itu kemasukan jin. Ada jin yang masuk ke tubuhnya. Nah, makanya kita harus percaya bahwa ada jin dan bisa diusir, itu dikeluarin bisa. Orang yang kesurupan itu bisa disembuhkan. Ya kalau orang Islam bacakan ayat kursi atau baca-baca ayat suci Al-Quran yang lain yang pengusir jin-jin makhluk halus itu ada. Tapi ada juga dukun, ya dukun, saya nyebutnya dukun atau paranormal. Mereka tidak, kasarnya tidak belajar dari ilmu agama. Mereka belajarnya dari turun temurun, dari nenek moyangnya dulu, diturunkan ke anaknya ilmunya. Nah ilmu yang diturunkan itu kadang bisa buat musir jin-jin yang masuk ke tubuh seseorang itu. Pernah ada kejadian yang juga di luar nalar manusia gitu kan. Jadi sore-sore ada orang teriak-teriak, meronta-ronta gitu kan. Yang keluar, yang diucapkan itu suaranya enggak suaranya orang itu, seperti beda suaranya, teriak-teriak gitu. Nah, usut punya usut, ternyata menjelang maghrib ini orang sempat ke pekarangan belakang rumahnya menjelang maghrib, bakar sampah ceritanya, bakar sampah di pekarangan belakang rumahnya menjelang maghrib. Entah tahu-tahu kenapa habis maghrib orang ini kesurupan, teriak-teriak. Nah, pada saat itu keluarganya tidak memanggil ustadz atau kiai, memanggil paranormal itu. Paranormalnya itu perempuan. Nah, paranormal ini diambil, dukun ini dipanggil, baru di depan pintu rumahnya, ini yang kesurupan udah teriak ketakutan melihat kedatangan si mbah dukun itu. Wah, teriak sejadi-jadinya, nggak mau didekatin, nggak mau deket sama si dukun itu, seolah-olah ketakutan, bener-bener takut sobat sama si mbah dukun ini. Lah mbah dukun ini cuman bilang, nggak disentuh nggak apa-apa, cuman bilang ke yang kesurupan itu, oh itu yang kesurupan itu yang megangin orang 4, laki-laki semua lagi, padahal yang kesurupan cewek, ibu-ibu muda gitu kan, dipegang tangannya satu orang, kiri satu, kanan satu, kakinya satu, kaki kiri satu, kaki kanan satu, berarti 4 orang yang megangin karena meronta gitu kan. Si mbah dukun itu cuman mengucapkan beberapa kalimat aja, kamu keluar sendiri atau saya keluarkan.
Nah, itu bahasa Indonesia seperti itu. Dari kalau orang Jawa bilangnya itu kan waktu itu dia bicara pakai bahasa Jawa. Kowe metu dhewe apa tak tok nih. Nah, seperti itu kalimat yang diucapkan. Baru mendengar ucapan seperti itu, yang kesurupan itu bilang kayak mengerang gitu kan, mengeram-meram gitu. Aku keluar sendirian, nggak usah kamu keluarin. Itu bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, pada saat itu dia pakai bahasa Jawa. Aku metu dewe, nggak usah kotok nih. Nah, seperti itu. Dalam sekejap orang yang kesurupan tadi langsung lemes, terus tersadar dia itu. Matanya dibuka, ngeliatin kiri kanan kayak orang linglung gitu. Ngapain gitu, sambil ngomong, ngapain kaki tangan saya kamu pegangin gitu. Terus dikasih tahu, kamu tadi kesurupan begini kan. Kasih minum. Nah, setelah itu baru dia sadar dan dia cerita akhirnya, oh iya saya tadi bakar-bakar sampah di pekarangan belakang rumah. Nah, Mbah Dukonya tadi bilang kalau menjelang maghrib ya jangan bakar-bakar, sudah di rumah aja. Masa peralihan antara terang dan gelap itu, peralihan waktu itu, banyak jin, makhluk-makhluk halus yang juga keluar di saat itu. Mungkin kamu mengganggu jalannya mereka, atau mengganggu mereka sedang melakukan apa, kamu bakar-bakar. Nah, dengan bakar-bakar kamu itu mengganggu aktivitas jin dan makhluk halus pada saat itu. Memang pergantian waktu dari terang ke gelap itu menjelang maghrib itu sobat horor. Nah, itu buat perhatian juga untuk teman-teman sobat horor semua. Itu kejadian nyata. Jadi kalau menjelang maghrib jangan bakar-bakar sampah, atau usahakan sebelum maghrib, jauh-jauh sebelum maghrib kalau mau bakar sampah. Terus kalau bakar sampah juga di satu tempat, jangan pindah-pindah. Kalau di desa itu karena halaman atau pekarangannya luas, jadi numpuk sampah itu kadang seenaknya di pojok kiri, nanti besok dibakar. Waktu bakar itu masih nyala, nanti naruh sampahnya lagi di sebelahnya gitu. Berpindah-pindah, jadi bakar lagi lah. Mungkin di saat pindah-pindah bakar itu ganggu tempatnya. Makanya kalau punya pembakaran ya di satu tempat, jangan pindah-pindah buat bakar sampahnya, biar nggak mengganggu jin atau makhluk halus yang lain. Oke sobat horor, itu sedikit cerita dari Topeng Horor. Semoga bisa menghibur kalian di saat kalian santai mendengarkan atau melihat video ini, bisa membuat Anda lebih rileks, menghilangkan rasa capek, penat setelah seharian bekerja. Melihat video ini bisa membuat lelah, rasa letih kalian bisa hilang. Itu harapan dari Topeng Horor. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe sobat horor channel Topeng Horor. Semoga subscribe Anda bisa membawa berkah untuk channel Topeng Horor. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sekian dari Topeng Horor. Wassalam.